Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja tentang mengurangi transformasi kepada seluruh individu semua. Ada yang harus kita ingat bahwa Quran yang kita pegang itu kan sudah bersahabat, padahal aslinya tidak bersahabat. Lalu kenapa para sahabat itu bisa hafal? Tekniknya adalah simak. Jadi kalau kita ingin anak itu sukses dalam menghafal, target utamanya bukan qiraat. Target utamanya adalah simak. Ya. Artinya dengan bahasa sekarang, istilah sekarang namanya talqin atau talaqi. Ngaji itu harus talaqi dulu. Apa itu talaqi? Talaqi itu adalah mendengarkan orang secara langsung, cara baca, cara dialek, gitu. Bahkan kalau mampu dengan lagam. Saya akan mudahkan dulu. Kenapa alif, lam, dan mim itu bacaannya berbeda? Ada yang satu alif lam mim, yang satu alam nasyra. Padahal sama-sama alif lam mim. Ini ketemu karena memang simak, ya. Karena mendengarnya Rasul begitu, maka begini. Yang kedua, berarti hafalan pun itu ada sedikitnya. Misal bila kita menghafal panjangnya kurang, maka anak akan mengikuti yang sama, Bu. Ini saya ungkapkan itu karena berdasar pengalaman kemarin. Ini maksudnya beberapa hari kemarin, ya. Ini dulu di anak, maka saya tidak bisa memberi nilai secara luas. Saya hanya memberikan anak ini hafal tidak, bagus tidak, gitu saja. Saya tulis semuanya di situ, anak ini hafal tidak, ini hafal tidak, seluruhnya. Gitu. Walaupun saya berikan angka-angka gitu, ya. Apa yang ditemukan waktu itu ketika anak menghafal? Bismillah saja itu masih salah. Berapa kali dia mengambil nafas? Artinya ketika talaqnya tidak sukses. Padahal ingat, kita sholat basmalah 3 kali, bismillahirrahmanirrahim 3 kali nafas, itu kan sudah salah. Bisa kalau mungkin yang ketat fikihnya itu sudah membatalkan sholat. Artinya dalam satu ayat itu dia melakukan salah. Nah, ini berarti yang fatal. Kemudian yang kedua, terutama di tasydid, ya, terutama di tasydid. Kemarin itu anak bule apa bahasa saya bule kota ketika menghafal abasa, ya, terutama kalimat ya tazakka, dia selalu ngomongnya ya tazakka, padahal ya tazakka tasydid. Nah, maksud saya untuk tahun ini agar mereka nanti hafalan di depan, di tahun depan itu bagus. Nah, target untuk tahun depan kita ajari sekarang. Minimal jangan hafalnya dulu, bagaimana cara baca yang benar, kemudian cara melantunkan yang benar. Saya pun ketika menghafal sebuah ayat itu, kalau tidak connect antara panjang dan pendeknya itu kadang-kadang susah diingatnya. Waalaikumsalam. Susah diingatnya. Ada buku nggak? Ya, sebentar ya, Nak. Sebentar cantik. Kita Tunggu di kelas aja baca doa. Baca doa dulu. Ya, enggak. Jadi seperti itu, ya. Jadi penting kepada anak sebetulnya itu adalah memberikan contoh cara baca yang benar. Kemudian apabila dia belum benar bacaannya, apabila dia belum benar bacaannya, maka kita tidak boleh melanjutkan ayat itu. Belum surat ini, ayat itu saja. Nah, kebetulan gue enak sekarang ini ada surat, ada mushaf yang sudah terbagi-bagi itu beberapa makro.
ada yang 4 makro, ada yang 5 makro. Artinya cara mengajarin anak itu cukup 1 makro saja. Apabila kita pertemuan 1 hari ini, ya, karena kebetulan kita wali kelas mengajari anak tentang abasa, berarti kita targetkan di pertemuan itu cukup 1 makro saja. Kalau sudah oke, kemudian yang kedua, evaluasi yang terpenting. Karena evaluasi ini bagian dari kesuksesan kita untuk mereview sekaligus juga mengambil tindakan ke depan untuk anak ini. Kita terkadang di seluruh tahti-tahti kurang itu yang paling amburadul itu adalah administrasi evaluasi. Nah, bagaimana itu? Kita harus menciptakan format evaluasi. Contoh, kita kan ini punya hafalan, Bu. Mau saya mendukung sekali Ibu punya target hafalan anak-anak itu di sekolah ini dengan 30 juz, juz 30 di di sekolah ini. Berarti kita harus punya semacam kendali hafalan anak. Saya pernah membuat kendali itu. Contohnya adalah ini. Ketika dia akan menghafal dan itu memang sudah talaki kepada gurunya, ya, ayat itu dia harus hafal sebelum dia setoran kepada kita, maka dia wajib setoran kepada 4 orang. Itu kalau memang sudah, barulah menghadap kepada kita. Nah, untuk anak, ini enak yang untuk anak, apabila masih ada salah, kita tinggal memanggil anak yang memang tanda tangan. Berarti kita mengevaluasi 2 pada satu, sehingga ada kerjasama di antara anak. Dan kemudian juga membunyikan catatan itu secara bersama-sama. Sebab saya lihat kemarin itu mereka menghafalnya sendiri-sendiri. Akhirnya ketika menghadap kita itu masih masih jauh dari harapan dia, maksudnya dari harapan seperti itu. Nah, maksud saya gini, target kita hari ini kalau mau diperkecil targetnya, maka kita fokuskan bagaimana cara membacakan 1 ayat per ayat kepada anak dengan benar. Itu saja. Karena saya yakin anak yang tidak bisa baca pun kalau diperdengarkan ayat dengan benar, maka akan dia ikuti, ya, ikuti sesuai apa yang didengarkannya. Maka kita ini harus, kalau dalam bacaan Quran saya yakin ya, kalau dalam baca Quran saya yakin kita ini hampir sama, karena semua di sini orang Indonesia ini bacaannya hafal semua, ya, bukan waras juga, bukan gitu ya. Jadi saya yakin itu sama. Yang beda itu paling antara ini, saya kasih tahu, yang paling beda itu satu paling di ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah ketika mim bertemu dengan ba, dia ada 2 model, ya, ada 2 model. Model yang pertama adalah dengan menutup bibir, tutup total, ya. Alama amba'ahum, tutup aja semua, amba'ahum, langsung buka juga di asma'i. Contohnya, alama amba'ahum, itu ya, ditutup amba'ahum. Ada model yang kedua, karena dia ikhfa syafawi, artinya ikhfa dengung di bibir, perhatikan, dengung di bibir. Cara membedakannya adalah panas. Cara membedakannya adalah gini. Kalau dengung yang hakiki, artinya bukan syafawi, gampang. Kita tutup, dia akan berhenti. Fala taj'alu lillahi berhenti. Itu ikhfa hakiki. Kalau ikhfa syafawi, ya karena bibir di sini, di bibir dia dengungnya, berarti ini kan dibuka. Mim mati ketemu dengan ba. Contoh di surat Al-Baqarah, ya, ayat 30, sekitar 32 ya. Berapa? Ya. Falamma amba'ahum, masih bunyi Bu? Itu karena ditutup bibir, kemudian tapi masih ada angin masuk dan dia dengan hidung, ya. Nah, itu modelnya dibuat, tapi boleh ditutup, maksud saya boleh ini dibuka. Falamma amba'ahum, jadi bukan amba'ahum, tapi amba'ahum itu dibuka sedikit.
boleh bacanya dua. Saya khawatir begini karena ada yang dua-dua. Oh, begitu bacanya enggak, itu boleh dua. Boleh palama amba'ahum itu boleh amba'ahum itu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang biasa agak berbeda itu lain. Lain, ya, lain. Lain itu kadang-kadang ada yang mulutnya itu bulat. Jadi lain, ya, lainil maut. Nah begitu. Karena kadang ini dibulatkan. Kalau bulat ya pasti bunyinya oh, lainil maut. Nah, padahal kita menghindari kata maut kan gitu. Maka ininya harus ditahan. Maksud saya anak-anak belajarnya begitu. Bibirnya nih, kayak itu. Jadi lainil maut. Nah, tiga berarti di sini ada yang keluar, ada yang ke dalam. Kalau keluar, mas. Kalau ke dalam, mas. Itu aja. Dan itu benar semua. Nah, itu benar semua. Saya rasa itu saja itu yang tidak terlalu banyak. Saya sekali lagi untuk bacaan ini nanti setelah selesai satu ayat di wasol caranya. Ini cara talaki yang kedua adalah di wasol. Misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang berikutnya di wasol. Karena mereka kadang-kadang ngikutin cara wasol tapi salah. Harusnya kan di wasol qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu diwasolkan. ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cara diwasolkan ajarnya begitu. Atau al-falaq misalkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau sudah seperti ini, mudah-mudahan anaknya baik bacanya, baik dulu bacanya, walaupun mereka juga mungkin kurang dalam arti membaca, sehingga kita itu akan mendapat sorotan dari masyarakat. Sehingga dengan demikian nanti kita tidak boleh bingung lagi ngomong tentang baru dan lain sebagainya, karena mereka pasti akan melihat kualitas itu. Dan kita, perjuangan kita selama ini mungkin akan dibalas Allah dengan ya sesuatu yang setimpal bagi kita, gitu ya. Kalau kita memilih seperti tadi, akhirnya mudah-mudahan tentunya di luar dari itu adalah bagian amal jariah kita. Jangan sampai ini bukan amal jariah, tapi jariahnya jariah su'ah, gitu ya, bukan jariah amal. Jadi sekali lagi saya mohon untuk bacaan Quran ini kita lebih baik pelan-pelan mengajari anak satu persatu ayat ketimbang ingin hafal mereka tiba-tiba tapi bacanya. Mudah-mudahan bisa disimpulkan, bisa ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.